Jumat Geming Berhikmat tahun 2005 segera akan dimulaikan. Ibadah Paskah kita kali ini yang kami mengambil tema berubahlah oleh pembaruan budimu, Roma 12 ayat 2b. Dan kita mengambil subtema sesungguhnya Tuhan telah bangkit, Lukas 24 ayat 34b. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara yang telah tersusun sebagai berikut. Acara yang pertama, ucapan selamat datang oleh Ketua Panitia Ketua Kris Sumampo. Acara yang kedua, ibadah yang akan dipimpin tunggal oleh Bapak Pendeta H.E. Emor Sarjana Teologia. Acara yang ketiga, pesan-pesan Paskah dari Badan Pekerja Majelis Jemaat yang akan dikalimatkan oleh Bapak Penatua Berengkei Sarjana Pendidikan. Acara yang keempat, prosesi pawai Paskah. Acara yang kelima, lomba-lomba Paskah. Acara yang keenam, ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan oleh Sekretaris Panitia Paskah, Saudari Yudita Lengkei. Baiklah, sekarang kita datang pada acara yang pertama, ucapan selamat datang oleh Ketua Panitia yang akan dikalimatkan oleh Penatua Kris Sumampo. Saya undang dengan kasih. Shalom. Selamat Paskah. Ini hari penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, karena di hari ini Tuhan Yesus telah bangkit, telah menang, dan kita sudah dijamin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat datang bagi kita semua dari kolom 1 sampai kolom 4, dan biarlah semangat Paskah dengan kami mengambil subtema sesungguhnya Tuhan telah bangkit dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita dan dapat menjadi motivasi dalam kita menjalani akan kehidupan kita di setiap hari. Dan akhirnya kami mengucapkan selamat kita beribadah. Shalom. Sekarang kita datang pada acara yang kedua, ibadah yang akan dipimpin tunggal oleh Bapak Pendeta H.E. Emor Sarjana Teologia. Kepada Bapak kami persilakan.
Ibadah hari Paskah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus di antara orang mati. Selamat hari Paskah saudara-saudara, Tuhan telah bangkit. Haleluya. Dari Mazmur 129 ayat pertama dan ayat yang kedua saya baca sebagai nats pembimbing kita dari Mazmur 129 ayat pertama dan ayat yang kedua. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan. Mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memimpin, menuntun, melindungi, menyelamatkan kami, sehingga saat ini kami berada di hadapan Tuhan sebagai jemaat yang mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dengan kebangkitan Kristus 2000 tahun lalu, kami boleh rasakan bersama di seputar persekutuan ibadat ini. Sekalipun demikian, adalah patut bagi kami memohon Engkau menilik kami, sebab dengan keberadaan salah dan dosa kami harus mengalami maut, kematian, dan kami sebetulnya tidak layak di hadapan kekudusan hadirat-Mu. Namun dengan kasih dan kemurahan-Mu yang kekal dan penuh keagungan, kami boleh hidup dan boleh beribadah kepada Tuhan. Karena itu, kasihkanlah kami, ampunilah dosa kami yang sebetulnya kami tak layak di hadapan-Mu, supaya kami dapat dibaharui untuk bertobat, meninggalkan kehidupan maut, kehidupan yang sia-sia,
kehidupan yang sesat ke kehidupan yang penuh kemenangan kemuliaan Allah Bapa di dalam nama Yesus. Terimalah kami selaku anak-anak Bapa surgawi dalam persekutuan dengan anakmu Yesus, Juru Selamat dan Tuhan dunia yang telah bangkit bagi kami. Amin. Meski tak layak diriku, kini coba nomor 27. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu berita Allah dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat 18. Berita anugerah Allah bagi kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Demikian 2 Korintus 5 ayat 17 dan 18. Kita sambut dengan NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Selanjutnya, saudara-saudara, kita akan mengikuti ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi dari Roma 6 ayat 1 sampai 13, ajakan untuk mati dan bangkit dengan Kristus demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Demikian pembacaannya. Marilah kita juga akan memohon tuntunan dan penerangan Roh Kudus, memanfaatkan hari bahagia Paskah ini dengan pembacaan dan pemberitaan firman. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah ayat 1-13 dibaca oleh Penatua Bapak Bucelengki, dan nantinya untuk Injil dibaca oleh Penatua Bapak Jika Ponto, dan pembacaan surat nanti akan dibaca dari pembacaan kita minggu ini dari Kolose pasal 3 dan dibaca bersama. Kita ikuti pembacaan dari Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 13 dengan judul tentang perayaan Paskah. Ini juga menjadi perenungan kita pada ibadat ini. Demikian kita secara bergiliran membacanya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kesabaran, dan di atas semuanya itu
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Berikut kita akan dengarkan pembacaan Injil menurut Markus pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 7 oleh Penatua Bapak Jega Pungto. Markus 16 ayat Mau tahu siapa ini ibu? Siapa ini ibu dalam cerita tadi? Siapa tahu ini Maria? Siapa itu Maria ini? Maria. Ya, dia Maria Magdalena. Di dalam pembacaan Alkitab banyak nama Maria. Namun bukan Maria Ibu Yesus. Siapa tahu itu Maria itu siapa? Maria dalam cerita tadi? Ya, Maria Magdalena. Siapa kalau Maria Magdalena itu? Ibu Yesus. Bukan, dia bukan Ibu Yesus. Siapa? Masa Yesus? Sahabat Yesus. Sahabat Yesus. Dia sahabat Yesus. Dalam Alkitab dalam Lukas 8 ayat 2 di situ dikatakan Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang disembuhkan dari roh jahat. Apa? Seorang perempuan yang disembuhkan dari apa? Baru Maria yang lain dalam pembacaan Alkitab yang terus dengar itu cerita minggu-minggu yang lalu. Maria siapa? Dia rajin sahabat Tuhan Yesus. Dorang ada 3 kakak adik. Siapa? Maria.
Mesias yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah. Bagai tiga. Tuhan firman-Ku, damai-Ku tetap. Yesus
soraklah haleluya, bumi surga Kami mengucap syukur karena itu semua adalah perkenanan Allah Bapa, yang karena itu kami sembah dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kami masih boleh umur panjang dan boleh hidup dalam ibadah Paskah 2005 yang tentunya pasti akan membawa warna tersendiri sebagai tanda perubahan dan pembaruan iman kehidupan kami pada saat ini bahkan di masa yang akan datang. Tetapi akibat ulah kami dan antara kami masih didapati saudara-saudara kami yang hidup dalam perbudakan dan masih hidup dalam penghambaan dosa dan maut, tidak mau menerima, mengimani dan mengamini Yesus yang telah mati tetapi yang bangkit membawa kemenangan dan kemuliaan baik di dunia ini maupun di dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kami berdoa, kuatkanlah, semangatilah dengan Paskah, dengan kebangkitan kemenangan ini bagi kami semua orang-orang beriman kepada Tuhan yang telah bangkit, pelayan-pelayan khusus Tuhan yang percaya salibnya agung dapat dirasa dan jangan menyerah dengan semakin jaya Tuhanmu ikutan sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah Paskah ini kita sudah lewati. Tak lupa sebagai pelayan Tuhan atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan selamat Paskah, selamat hidup dalam kemuliaan dan kemenangan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih.
Belengkei Sarjana Pendidikan. Para Bapak dipersilakan. Yang kekasih Bapak Pendeta HMR STH bersama Ibu, rekan-rekan pelayan khusus mulai dari kolom 1 sampai kolom 4, seluruh jemaat yang sudah boleh hadir pada subuh pagi hari ini, yang kesemuanya saya panggil kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk membacakan pesan-pesan yang berasal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk tahun 2005 dalam rangka Paskah. Hari-hari ini gereja-gereja dan umat Kristiani di Indonesia dan bahkan di dunia memasuki Hari Raya Paskah, hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Kehadiran Hari Raya Paskah dalam kehidupan kita selalu membantu Panitia bagi tim juri
Pada kesempatan ini kami selaku panitia Paskah yang ada di Jemaat Berhikmat mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota jemaat, baik Bapak Ibu pemuda remaja yang sudah serta anak-anak sekolah minggu yang sudah berpartisipasi dan telah mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Kami sampaikan terima kasih, dan kepada majelis jemaat yang ada di Jemaat Gemim Berhikmat yang senantiasa mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan mulai dari hari Jumat sampai pada saat ini, kami tak lupa menyampaikan banyak terima kasih. Dan sekali lagi kami dari panitia Paskah menyampaikan selamat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus